Terlilit hutang, Kades gelapkan dana desa. Pencuri di rumah anggota TNI ditangkap. Tradisi Nazar makan bersama warga satu kampung. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas Polres Padang Sidempuan menangkap seorang kepala desa akibat menggelapkan dana desa senilai ratusan juta rupiah. Pelaku nekat melakukan penggelapan untuk membayar hutang kepada rentenir. Mantan kepala desa Siloting, Kota Padang Sidempuan berinisial SH hanya tertunduk usai ditangkap di kediamannya akibat menggelapkan dana desa senilai 249 juta rupiah. Pelaku mengaku mempergunakan dana desa untuk membayar hutang kepada salah seorang rentenir. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Wira Prayatna bilang modus yang digunakan pelaku saat masih menjabat menyusun rencana pembangunan desa dengan cara memalsukan notulen rapat, serta memalsukan tanda tangan masyarakat dan perangkat desa sehingga dapat mencairkan dana desa. Petugas juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 buah dokumen asli rencana pembangunan jangka menengah desa, 1 buah dokumen asli anggaran pendapatan dan belanja desa, dan sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota BSP disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 249.814.949 rupiah. Sementara terfaktakan bahwa uang dana desa dan uang alokasi dana desa ini digunakan pelaku untuk membayarkan hutang dia kepada seseorang atau pemberi pinjaman, sehingga uang itu tidak dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai ketentuan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, modus baru sindikat jaringan narkoba internasional terbongkar. Personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ungkap penyimpanan narkoba di dalam tempat pemakaman umum. Ini adalah rekaman video yang diambil petugas di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara saat membawa MR ke pemakaman umum di Kota Tanjung Balai. Di sini pelaku menunjukkan lokasi penyimpanan 2 kg sabu 23 Mei lalu. Pelaku sengaja menyimpan narkoba di dalam kuburan karena menilai pemakaman umum merupakan tempat yang tak mungkin dicurigai sebagai tempat menyimpan narkoba. MR merupakan pelaku kedua yang ditangkap. Sebelum menangkap, polisi lebih dulu menangkap sang adik berinisial AR. AR ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 7 kg disimpan di dalam sampan yang digunakan untuk menjemput narkoba di tengah laut. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak, modus penyimpanan di pemakaman umum ini merupakan modus baru. Pelaku yang merupakan kakak beradik ini disebutkan bukan kali pertama menjadi bagian dari jaringan internasional. Mereka sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman narkoba Malaysia ke Indonesia. Barang bukti seluruhnya 9 kg. Untuk yang disampan itu ada 7 kg. Pengembangan dari tersangka 1 kita dapati bahwa 2 kg sabu lainnya sudah didistribusi dan disimpan oleh saudaranya, disimpan di pemakaman warga yang ada di belakang dan seputaran rumahnya. Ini modus yang saya lihat modus baru.
Selain kasus ini, selama periode tahun 2025, lebih dari 600 kg sabu berhasil diungkap dengan tersangka ratusan orang. Rata-rata pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah pelaku narkoba di Jalan Dipanagara, Padang Bulan, Medan nekat menceburkan diri ke sungai. Mereka berhamburan saat polisi menggelar penggerebekan. Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pelaku narkoba di Jalan Dipanagara, kawasan Padang Bulan. Setelah melalui gang sempit, petugas menggerebek barak-barak narkoba yang ada di bantaran sungai. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba langsung kabur dan nekat menceburkan diri ke sungai meski arus deras. Wakasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Polisi Arham Gusdiar menyebut 4 orang yang diduga sebagai pelaku narkoba diamankan. Selain itu, sejumlah alat hisap sabu juga disita. Lokasi penggerebekan sendiri disebutkan kerap dijadikan tempat praktik jual beli narkoba, sehingga meresahkan masyarakat. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah kami melaksanakan GSN, tetapi kami mendapatkan lagi informasi dari masyarakat bahwa ada lagi muncul gubuk-gubuk yang digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, sehingga hari ini sebagai komitmen kami laksanakan lagi GSN untuk menggerebek sarang narkoba di wilayah ini. Untuk mencegah praktek serupa kembali terjadi, polisi kemudian menghancurkan seluruh barak narkoba yang ada dan nantinya akan melakukan pengawasan di tempat ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pencuri di rumah anggota TNI ditangkap, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, demi membeli narkoba, seorang pria di Kota Medan nekat membobol rumah milik seorang anggota TNI. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Inilah detik-detik pelaku Zulfahmi membobol rumah personil TNI di Jalan Karsa, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Tanpa alat bantu, pelaku berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui jendela. Dengan cepat, pelaku mengacak-acak ke rumah korban dan mengambil sejumlah perhiasan emas serta jam dan kacamata bermerek dengan total kerugian mencapai 60 juta rupiah. Namun belum lagi menikmati hasil kejahatannya, pelaku tertangkap tangan oleh personel unit Reskrim Polsek Medan Barat. Pelaku sempat melawan dan terpaksa diberi tindakan tegas. Kadit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Febri Sitepu menyebut pelaku merupakan residivis kasus serupa dan sudah pernah 3 kali dipenjara kasus yang sama. Pelaku kerap menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkoba, sedangkan sebagian barang bukti berupa perhiasan emas telah hanyut karena disimpan di gubuk bantaran Sungai Deli. Apa yang dicuri itu salah satunya dengan rincian 1 kotak perhiasan isinya emas, 5 buah jam tangan, sama 8 kacamata yang bermerek. Untuk kerugian ditaksir perkiraan 60 juta. Ini rumah siapa bang yang dibobol? Untuk rumah salah satu anggota TNI. Pelaku sudah sering melakukan kejahatan? Kalau pelaku sudah residivis, yaitu sudah 3 kali masuk penjara. Kini pelaku terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria paruh baya di Kabupaten Deli Serdang nekat membawa kabur sepeda motor warga. Pelaku berpura-pura membeli kabel menggunakan sepeda motor korban. Agus Suheri diringkus polisi setelah beberapa hari membawa kabur sepeda motor milik warga di Desa Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Agus awalnya menawarkan jasa akan memperbaiki instalasi listrik di rumah korbannya di kawasan Tembung, Deli Serdang. Setelah sama-sama sepakat, pelaku berpura-pura akan membeli kabel untuk instalasi listrik di rumah korban.
Disinilah pelaku menjalankan aksinya. Pelaku meminjam sepeda motor milik korban dan tak kunjung kembali. Selain meringkus pencuri motor, petugas juga meringkus seorang pencuri spesialis rumah kosong. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memantau rumah korbannya sebelum mengambil barang milik korban. Pelaku bernama Sutan terpaksa ditembak karena berupaya kabur dan melawan petugas. Kapolsek Medan Tembung, Komisaris Polisi Johnson Sitompul, menyebut sebelum diringkus, pelaku telah membawa sepeda motor korban selama berhari-hari. Modusnya rekan-rekan, ketika diminta korban untuk datang memperbaiki instalasi listrik di rumahnya, oleh pelaku ini dengan alasan meminjam sepeda motor untuk membeli sesuatu. Namun, karena dipercaya oleh korban, si pelaku langsung membawa kabur sepeda motornya sampai berhari-hari dan tidak dikembalikan. Nah, untuk tersangka Sultan ini di dalam perbuatan modus yang dilakukannya adalah sasarannya rumah warga yang sedang ditinggalkan oleh penghuninya. Polsek Tembung tidak akan memberikan ruang atas kasus pencurian yang meresahkan warga. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu untuk memberi laporan pada petugas. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Gubernur Sumatera Utara telah menonaktifkan Dirut Bank Sumut Babai Farid Wazdi. Babai diduga terlibat kasus korupsi PT Sritex tahun 2020 saat menjabat Direktur Kredit UMKM di Bank DKI. Direktur Bank Sumut Babai Farid Wazdi saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Babai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi PT Sritex. Kasus ini disebutkan berlangsung tahun 2020 saat dirinya menjabat sebagai Direktur Kredit UMKM Bank DKI. Kondisi ini membuat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terpaksa menonaktifkan Dirut Bank Sumut tersebut usai rapat umum pemegang saham luar biasa Selasa siang. Babai Farid diberhentikan setelah menyampaikan surat pengunduran diri yang disampaikan pekan lalu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan dalam surat pengunduran diri tersebut tidak disebutkan alasan rinci pengunduran diri. Dirut Bank Sumut, pengunduran diri. Dan tadi hanya pengesahan karena untuk pengunduran dirinya pengesahannya harus melalui RUPS. Yang satu yang diberhentikan memang Direktur Pemasaran. Pak, apa alasan Dirut mengundurkan diri dalam surat ini? Ya, tidak tertera dengan jelas alasannya apakah kesehatan atau sesuatu lainnya tidak. Apakah ada kaitan dengan dia diperiksa sebagai saksi di Dirut Sritex? Itu nggak tahu. Belum kita monitor sedalam itu, tapi Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah memeriksa 9 orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jateng. Dari 9 saksi, Kejagung memanggil 2 orang masing-masing dari jajaran direksi bank. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tradisi nazar makan bersama warga satu kampung, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara penasaran dengan postingan kafe yang berada di tengah hutan? Sejumlah wisatawan tertarik menikmati kopi sambil berwisata alam. Selain jauh dari hiruk-pikuk kota, wisatawan juga dapat menikmati sensasi ketenangan. Berbeda dengan kafe lainnya, seorang pengelola kafe di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendirikan kafe di kawasan hutan di Desa Bukum, Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kafe Nusantara Healing and Chill ini dibuat dengan konsep jauh dari kebisingan dan ramah bagi keluarga. Kafe ini ditata dengan unik dan menarik. Pengelola sengaja memadukan konsep kafe modern di tengah hutan sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Selain suasana alam hutan yang asri, kafe ini juga berada di pinggir aliran sungai.
sehingga gemercik suara air menimbulkan ketenangan dan mampu melepas penat hiruk-pikuk perkotaan. Salah seorang pengunjung mengakui lokasi ini cukup menarik, di mana mereka bersama keluarga dapat menikmati kopi dan makanan sambil melihat suasana hutan yang asri dan sejuk. Begitu ini datang lagi berkunjung kemari, ini sudah ada seperti ini, ya rasa kagum, keren tempatnya, mantap lah, mantap Nusantara. Bu, tadi kemari itu memang tujuannya langsung kemari atau ada tujuan lain gitu, Bu? Memang tujuannya kemari. Oh gitu, memang. Dilihat dari apa ya? Dari medsos ada Nusantara, kita pengen coba, penasaran, sering lihat orang buat story di IG, di Facebook gitu. Sementara kita orang Deli Serdang, kenapa kita tidak sampai sendiri ke desa ini, ke tempat Nusantara ini? Setiap akhir pekan, kafe ini ramai dikunjungi oleh wisatawan bersama keluarga hingga anak muda. Nah, apabila Anda bosan menikmati suasana kafe di kota, Anda boleh mencoba menikmati kafe di tengah hutan yang berada di Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain menjadi rumah ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari ya mereka datang ke situ, salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran, dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, ada tradisi menarik di Kabupaten Mandailing Natal saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Warga berkumpul untuk memasak dan makan bersama sebagai wujud syukur atas berkah yang telah diterima. Sejak pagi, warga di Kelurahan Gunung Beringin, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, mulai sibuk mempersiapkan tradisi Nazar, yakni masak dan makan bersama seluruh warga kampung saat perayaan Idul Adha. Ibu-ibu rumah tangga terlihat mengumpulkan kayu dan mempersiapkan alat masak, sedangkan kaum pria mulai membersihkan daging yang menjadi menu utama untuk makan bersama seluruh warga kampung. Untuk tahun ini, 8 ekor sapi dan 5 ekor kambing dimasak untuk dibagikan secara merata ke tiap warga kampung. Tradisi Nazar yang telah dilakukan turun-temurun ini merupakan bentuk ungkapan syukur terhadap Sang Pencipta atas berkah dan kesehatan yang telah diberikan. Tradisi di Gunung Beringin ini sejak sekitar tahun 1945, tradisi ini sudah ada. Dulunya tradisi ini meminta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan
mengharapkan keberkahan atas rezeki dan rahmat pada saat itu. Kita di sini ditimpa musibah, penyakit cacar, dan pada saat itu kebetulan pencarian ataupun cari nafkah dari keluarga kita di sini sangat sulit. Tradisi nazar dengan masak dan makan bersama diharapkan dapat menjaga kebersamaan dan kekompakan antar warga. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Subuh hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.